otomatis. Jadi tidak tidak ada lagi pengambilan nomor manual. Jadi nomor akan terset otomatis di sini. Gitu. Nah, lalu ada lampiran naskah. Jangan sampai kebalik ya. Jadi file surat Anda, template surat Anda diuploadnya di sini. Sementara kalau misalkan suratnya mempunyai lampiran naskah seperti misalkan nih kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi Srikandi untuk registrasi naskah keluar. Sebelumnya saya akan jelaskan sedikit apa itu aplikasi Srikandi. Jadi, Srikandi adalah sebuah aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Nah, untuk arsip dinamis sendiri adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan KMA nomor 848 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Kementerian Agama dan Surat Edaran nomor 31 tahun 2022 tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Aplikasi Srikandi ini wajib dilaksanakan oleh pegawai Kementerian Agama sesuai dengan pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Untuk ruang lingkupnya sendiri, penggunaan aplikasi ini adalah pada naskah dinas arahan berupa surat edaran dan surat tugas, naskah dinas korespondensi internal berupa nota dinas, naskah dinas korespondensi eksternal yaitu surat dinas, naskah dinas khusus berupa surat pengantar dan surat keterangan, dan terakhir pada surat undangan. Nah, sebagai informasi, Srikandi ini sudah terhubung dengan seluruh instansi secara nasional. Maka dari itu, format tata naskah dinasnya harap diperhatikan sebelum Anda mengupload ke Srikandi. Karena aplikasi Srikandi merupakan sebuah program berbasis web, pastikan Anda memiliki jaringan internet yang bagus ya. Dan sudah terdaftar sebagai pengguna atau user dari aplikasi Srikandi. Jika Anda belum terdaftar atau belum mendapatkan akun, silahkan menghubungi admin pengelola yaitu Pranata Komputer di kantor Anda masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke tutorial penggunaan aplikasi Srikandi. Pertama, buka Google Chrome di laptop Anda atau di PC Anda, atau di handphone juga bisa karena aplikasi ini berbasis web dan bisa digunakan secara mobile. Oke, pastikan Anda menggunakan Google Chrome versi terbaru. Lalu kita akan ketikkan URL-nya srikandi.arsip.go.id. Nah, ini adalah halaman pertama, halaman utama dari aplikasi Srikandi. Di sini ada tombol masuk. Jika Anda sudah mempunyai akun, Anda akan bisa menggunakan aplikasi Srikandi. Tapi kalau Anda belum mempunyai user, akun, dan password, Anda tidak akan bisa masuk ke aplikasi Srikandi. Oke, kita klik tombol di sini. Nah, ini adalah form login untuk masuk ke aplikasi Srikandi. Untuk saat ini yang kita gunakan adalah Srikandi versi 2. Kita masukkan username. Sekali lagi saya ingatkan, jika Anda belum mempunyai akun atau username, Anda bisa mendaftar atau minta didaftarkan kepada admin pengelola atau Pranata Komputer. Masukkan password. Ya, ini adalah halaman beranda atau dashboard dari aplikasi Srikandi, yang mana tampilan dashboard ini akan bervariasi tergantung tingkatan penggunanya. Untuk di sini ada admin pengelola, admin tata usaha, ada user spesial, dan ada user biasa.
Nah, jika Anda merupakan user biasa, Anda hanya mendapatkan fasilitas seperti ini. Baik, di sini nanti akan muncul notifikasi di angka 0 ini jika ada surat yang masuk atau surat yang sedang diproses. Ini akan terlihat di notifikasi di sini. Baik, kita langsung saja. Ini adalah interface yang akan Anda dapatkan dari aplikasi Srikandi. Di sini terlihat hak aksesnya adalah sebagai user. Baik, sebagai user yang perlu kita perhatikan atau yang akan biasa kita lakukan atau yang kita gunakan adalah menu registrasi naskah keluar. Lalu template naskah di sini fungsinya adalah untuk mendownload template naskah dinas yang sudah disediakan oleh Srikandi. Di sini bentuknya naskah dinas yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi ya, seperti eselon 1 dan 2, memorandum eselon 1 dan 2, surat dinas atas nama Menteri Agama. Nah, formatnya sama, tinggal Anda ganti sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini ada naskah masuk. Naskah masuk di sini kosong karena belum ada surat yang ditujukan kepada Anda. Terus di sini ada naskah keluar. Naskah keluar ini adalah surat yang Anda buat atau yang Anda akan proses. Lalu ada daftar disposisi. Daftar disposisi di sini juga sama. Jika ada surat yang masuk yang ditujukan untuk Anda atau yang didisposisikan untuk Anda akan tampil di sini. Lalu ada log disposisi, ini jika disposisi yang ditujukan kepada Anda sudah diproses atau sudah selesai. Oke, lalu di sini ada pengaturan. Untuk menu pengaturan sendiri, sebagai user Anda hanya perlu mengatur daftar tujuan. Karena penomoran naskah ini hanya akan bisa diakses oleh admin tata usaha. Untuk daftar penanda tangan ini sudah kita setting sebelumnya. Di sini ada Kasubag Tata Usaha, lalu Bapak Kepala Kantor. Jadi ini tidak perlu ditambahkan lagi. Daftar verifikator pun juga sudah kita setting, ada Bapak Kasubag Tata Usaha, jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Yang perlu diperhatikan hanya daftar tujuan, karena daftar tujuan di sini adalah tergantung dari kemana kita akan melayangkan surat tersebut, ya. Karena hak akses user itu hanya bisa untuk meregistrasi naskah keluar. Jadi sebelum Anda meregistrasi naskah keluar, terlebih dahulu Anda inputkan dulu daftar tujuan surat yang akan Anda kirimkan. Nah, di sini ada 3 kategori daftar tujuan. Ada tujuan internal, yaitu daftar tujuan berdasarkan instansi dan unit kerja satuan kerja Anda. Maksudnya, misalkan kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, bisa antar JFT atau antar kasih atau dari kepala ke bawahan, boleh ya. Nah, itu di internal, atau kita ke Kanwil dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo yang akan melayangkan surat ke Kanwil, itu masuk ke daftar internal. Masih dalam satu instansi atau satu unit kerja atau satuan kerja. Lalu yang sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Lalu untuk tujuan Srikandi ini adalah daftar tujuan berdasarkan keseluruhan instansi atau unit kerja satuan. Ini nasional. Jadi setiap instansi yang telah menggunakan Srikandi, ini kita bisa mengirimkan surat melalui aplikasi ini. Jadi tidak perlu lagi kita mengirimkan fisik suratnya, tapi tetap bisa sampai kalau instansi yang dituju sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Lalu yang tujuan eksternal, daftar tujuan eksternal ini adalah berdasarkan di luar lingkup Srikandi atau yang tidak menggunakan aplikasi Srikandi. Seperti saat ini untuk KUA dan madrasah ini kan belum menggunakan aplikasi Srikandi, maka untuk KUA dan madrasah kita masukkan ke daftar tujuan eksternal. Tapi nantinya ke depan KUA dan madrasah pun juga akan menggunakan aplikasi Srikandi. Jadi untuk berkirim surat kita tidak perlu lagi mengirimkan fisik surat atau melalui WA.
kita cukup mengirimkan surat menggunakan aplikasi Srikandi, begitu. Oke, itu daftar tujuan. Lalu ada daftar grup tujuan. Apa maksudnya daftar grup tujuan? Daftar grup tujuan ini, kalau tujuan itu tadi satu-satu. Kalau grup ini sekaligus ya. Misalkan kita ingin mengirimkan surat ke KUA tertentu, misalkan KUA Rantau Pandan. Itu kita menggunakan daftar tujuan saja. Tapi kalau misalnya kita ingin mengirimkan surat kepada KUA kecamatan se-Kabupaten Bungo, itu kita gunakan daftar grup tujuan, begitu. Lalu daftar grup disposisi sama, itu artinya kita mengirimkan sekaligus. Lalu ada daftar tembusan. Nah, daftar tembusan di sini juga perlu diatur sendiri oleh si pengirim ya, karena daftar tembusan ini juga tergantung kemana akan ditembuskan suratnya. Maka nanti tinggal dibuat aja. Baik, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana membuat daftar tujuan. Pertama, klik di buat baru, nanti ada pilihannya internal, Srikandi, eksternal. Ini silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kita contohkan di form tujuan internal baru. Nah, kita tinggal klik di sini untuk instansinya. Jadi kalau instansinya sudah terdaftar di aplikasi Srikandi, Anda hanya butuh mengetikkan kata kuncinya. Misalkan kita akan mengirimkan kita akan mengirimkan naskah dinas keluar ke kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Kita cukup klik Jambi. Oke. Harus lengkap. Kantor Kementerian Agama. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ini hanya contoh ya. Misalkan ke Pasaman Barat. Ke Pasaman. Nah, kita tinggal klik aja nih. Ini ada kepala kantornya akan muncul sendiri gitu. Jadi tinggal kita klik dan simpan. Nah, daftar tujuannya sudah ada di sini. Nah, begitu. Kalau misalkan kita registrasi naskah keluar, tapi belum menginputkan daftar tujuan, nanti tidak akan muncul di sini. Ini tidak akan muncul kalau kita. Nah, jadi daftar tujuan itu kita input sebelum kita meregistrasi surat. Jadi sebelum meregistrasi surat, setting dulu daftar tujuan dan daftar tembusan kalau misalkan akan ditembuskan suratnya. Kalau misalkan tidak, ya cukup daftar tujuan aja. Seperti itu. Baik, kita langsung ke tutorial registrasi naskah keluar. Yang pertama, kita harus mengisi form registrasi naskah keluar secara benar. Dan diperhatikan, untuk yang memiliki tanda bintang ini wajib diisi. Sebelumnya, Anda juga harus menyiapkan template naskah dinas, karena akan diupload di sini ya. Jadi surat Anda tidak di print out. Jadi langsung dikirim melalui aplikasi jika tujuannya sudah menggunakan aplikasi Srikandi. Tapi kalau misalkan belum menggunakan aplikasi Srikandi, suratnya nanti bisa di print out setelah ditandatangani oleh kepala kantor. Baik, kita langsung saja masuk ke tutorial pengisian form registrasi naskah keluar. Yang pertama yang harus kita isi adalah dikirimkan melalui. Ini artinya alamat pengirimnya. Karena kita di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, maka ini alamat kantor kita. Lalu jenis naskah. Jenis naskah ini tergantung ya surat apa yang kita kirimkan. Apakah itu laporan, surat undangan, surat edaran, surat dinas, surat keterangan atau surat pengantar yang akan kita registrasikan, kita sesuaikan. Ya, misalkan di sini saya contohkan surat dinas. Nah, sifat naskahnya ini tergantung dari tingkat keamanan surat. Apakah itu biasa, rahasia, atau sangat rahasia. Biasanya kalau misalnya kita mengirimkan surat yang biasa, kalau rahasia itu kan ada treatment khusus ya, jadi kita gunakan yang biasa. Lalu ada tingkat urgensi. Tingkat urgensi ini adalah tingkat kecepatan penyampaian atau penyelesaian surat. Untuk biasa ini sesuai dengan urutan surat diterima atau surat masuk.
Sementara yang segera ini harus diselesaikan atau disampaikan dalam kurun waktu 2 kali 24 jam. Sedangkan yang sangat segera ini harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 kali 24 jam. Karena surat dinas ini biasa, kita pilih yang biasa saja. Lalu ada klasifikasi surat. Klasifikasi surat ini tergantung dari apa isi surat yang kita sampaikan. Misalkan ini adalah surat tentang oke, kita ambil ini aja. Penyuluhan. Contoh ya, ini hanya contoh saja. Nah, untuk penomoran naskah ini akan otomatis. Jadi tidak ada lagi pengambilan nomor manual. Jadi nomor akan terset otomatis di sini, begitu. Nah, ini sudah. Lalu nomor referensi ini kita kosongkan aja. Jangan lupa untuk mengisi hal. Halnya apa? Hal ini judul dari surat kita. Misalkan apa ya? Pelaksanaan bimbingan PAI. Ini contoh ya, nanti tergantung situasi atau surat yang akan Anda kirimkan. Untuk isi ringkas, silakan Anda ini kalau isi ringkas itu sama dengan perihal ya. Perihal, misalkan surat penyampaian bla 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 bla, atau terserah apa sih isi ringkasnya gitu. Apa maksud dari surat yang Anda tujukan. Lalu ini file surat, file template surat yang harus Anda upload. Dan ini ya kita cari suratnya, lalu kita masukkan, karena di sini saya belum menyiapkan, saya lupa menyiapkan untuk suratnya. Jadi tinggal Anda pilih suratnya. Nah, lalu ada lampiran naskah. Jangan sampai kebalik ya. Jadi file surat Anda, template surat Anda diuploadnya di sini. Sementara kalau misalkan suratnya mempunyai lampiran naskah seperti misalkan nih kayak atau ini ya, bimbingan melalui webinar misalkan. Ada background, ada video, atau ada file yang tebal gitu. Itu semua harus di scan ya. Boleh formatnya JPEG, apakah itu filenya gambar atau PDF. Boleh juga dalam bentuk Microsoft Word ya, docx, atau berbentuk Excel atau berbentuk PowerPoint. Itu lampirannya dimasukkan ke sini. Nah, caranya bisa di drag and drop ya filenya di sini, atau bisa di browse dari sini. Lalu untuk tujuannya, nah ini yang seperti tadi saya sampaikan, apakah itu menggunakan grup tujuan atau tujuannya satu-satu, itu tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan tujuannya ke internal, maka tinggal klik di sini. Kita tinggal pilih tujuannya kemana. Atau kalau misalkan tujuannya eksternal, ini Anda tinggal ini kan karena tadi kita eksternalnya belum kita masukkan, maka nggak akan muncul tujuannya ya. Misalkan ini tidak tujuan kita instansi yang belum menggunakan aplikasi Srikandi, itu kita taruhnya di sini ya, di utama eksternal. Tapi kalau misalkan sudah menggunakan Srikandi, itu taruh di internal atau di Srikandi gitu. Nah, kalau sudah kita setting di pengaturan tadi akan muncul. Tapi kalau misalkan kita belum setting di pengaturan, ini tidak akan muncul dan kita tidak akan bisa menyelesaikan registrasi surat keluar kita. Jadi kalau misalkan udah sampai sini, ternyata tujuannya belum di-input, ya kita akan mengulang lagi dari awal ya. Makanya sebelum registrasi surat keluar, pastikan Anda sudah menginput atau membuat daftar tujuan terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan ada tembusan juga kita tinggal klik di sini, tapi karena belum kita setting, belum kita input, maka tidak akan muncul seperti ini. Nah, untuk verifikator di sini hanya ada Kasubag Tata Usaha, tapi sebenarnya harusnya ada arsiparis ya untuk mengecek kebenaran atau kesesuaian format naskah dinas yang akan kita kirimkan. Jadi untuk verifikator pertama itu adalah arsiparis,
verifikator kedua Kasubag Tata Usaha. Lalu untuk penandatangannya ini adalah kepala kantor. Jadi kalau misalkan kepala kantornya sedang tidak di tempat atau sedang cuti, ini bisa kita alihkan ke Kasubag Tata Usaha. Begitu. Nah, untuk tipe tanda tangan kita gunakan TTE ya. Tapi kalau misalkan yang menandatanganinya belum mempunyai TTE, bisa kita pilih konvensional. Nah, setelah ini tinggal disimpan saja suratnya. Nah, ini karena kita belum menyelesaikan, tidak bisa tersimpan. Begitu. Nih, jadi file naskah wajib diisi ya. Kalau ada tanda bintang itu harus diisi. Kalau tidak, kita tidak bisa menyelesaikan registrasi naskah keluar. Gitu. Baik, tadi kita sudah registrasi naskah keluar. Nah, setelah disimpan, akan masuk ke menu naskah keluar. Nah, begini tampilannya ya. Seperti tadi kan belum ada ya, kosong. Nah, ini sudah ada tampilan dari naskah keluar. Nah, ini naskah keluar, ada tanggal naskahnya, nomor, hal, asal, ya, tingkat urgensi. Nah, di sini ada status verifikator belum ya, belum diverifikasi, berarti verifikatornya belum memproses surat yang kita ingin kirim. Lalu status penandatanganan juga belum, status kirimnya juga belum, status berkasnya juga belum. Nah, ini karena baru selesai dari registrasi naskah keluar. Lalu di sini ada tanda mata. Tanda mata ini untuk preview surat yang kita kirimkan. Jadi sebelum kita nanti ini ada proses selanjutnya ya. Ini belum terkirim ke verifikator maupun ke penandatangan. Ini masih di Srikandi milik kita sendiri. Jadi nanti ada tanda pensil ini untuk mengirimkan ke verifikator. Jadi ini belum. Jadi sebelum kita kirim, kita cek terlebih dahulu, kita preview apakah sudah benar atau belum. Nah, ini kan masih berbentuk konsep ya. Di sini ada konsep. Jadi surat kita ini masih berbentuk konsep. Nah, ini untuk detail dari naskahnya akan tampil di sini. Ini kalau misalkan ada lampirannya, ini untuk detail naskah bisa Anda lihat di sini. Untuk tujuannya silahkan diperiksa lagi. Nah, ini saya contohkan aja ya. Oke, ini di sini ada statusnya. Jadi di aplikasi Srikandi ini kita bisa tracking surat kita sudah diproses sejauh mana, begitu. Oke, kalau misalkan kita rasa sudah benar, sudah cukup, kita kirim konsepnya. Jika kita klik kirim, ini akan masuk ke verifikator. Oke, nah ini ya, kita kirim kepada verifikator terlebih dahulu. Kita kirim, maka naskah berhasil dikirim. Nah, begitu. Jadi nanti kalau misalkan sudah ini karena naskahnya salah ya, jadi tidak ada naskah di sini. Oke, nanti kalau misalkan sudah diverifikasi oleh verifikator, nanti di sini akan terlihat statusnya sudah diverifikasi. Jadi kalau misalkan belum diverifikasi, di sini akan tandanya belum. Oke, kita sekarang akan memeriksa apakah surat sudah diverifikasi atau belum. Jadi kita lihat di naskah keluar. Ini surat kita tadi, ini statusnya sudah berubah ya, karena verifikatornya sudah menyetujui surat kita, artinya surat kita sudah benar. Kalau misalkan nanti di sini ditolak, artinya surat kita masih ada kesalahan, dan nanti verifikator akan membuatkan catatan salahnya di mana. Nah, nanti kita perbaiki dulu, baru kita registrasi ulang. Begitu. Nanti kalau misalkan penandatangan sudah menandatangani surat kita, ini akan muncul di sini, ya, begitu. Nah, begitulah seterusnya, dan setelah semua ditandatangani, tinggal dikirimkan. Kalau misalkan tadi di awal saya sampaikan kalau sudah
instansi yang kita tuju sudah menggunakan aplikasi Srikandi, maka kita akan bisa langsung mengirimkan melalui aplikasi Srikandi. Tapi jika instansi yang kita tuju belum menggunakan aplikasi Srikandi, maka nanti akan ada tombol printout. Baiklah, untuk registrasi naskah keluar, tutorialnya sampai di sini dulu. Nanti akan kita sambung di part selanjutnya. Baik, terima kasih sudah menonton video tutorial penggunaan aplikasi Srikandi untuk registrasi naskah keluar. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan mensubscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.